Merdeka! Mohon! Bapak-bapak, bahwa kami siap menjaga Indonesia untuk selama-lamanya. Berpancasila. Semangat ini kiranya bisa menghapus mimpi gelap Bapak bagaimana nanti anak cucu saya apakah masih hidup di tanah air Indonesia. Kami tidak hanya formil di dalam organisasi, tapi kami juga bergerak pada pendidikan politik di masyarakat. Kenapa grupnya Aguan bisa berjaya untuk merampas aset kita? Karena ternyata masyarakat kita ini lemah dalam pendidikan politik, sehingga politik ditempati oleh ekonomi. Harusnya politik adalah berkedaulatan. Kenyataannya rakyat terabaikan karena rakyat tidak atau belum dikuatkan pendidikan politik. Dan saya sajikan ini, saya menitik beratkan pada isu-isu yang kekinian. Banyak kita lihat organisasi-organisasi, bahkan heboh banget sejak yang ditangani Mas Agustian ini juga berpaparan dengan suatu organisasi kesukuan. Meletus lagi di Surabaya. Berbagai macam organisasi-organisasi kesukuan ini menjadi titik kerawanan, titik rawan bagi persatuan Indonesia, tapi juga menjadi titik kenyamanan bagi kasus-kasus pemerintah karena teralihkan isunya. Bapak dan Ibu, wawasan kebangsaan itu masih tetap penting sebagai muara dasar kita menasionaliskan generasi di bumi pertiwi ini. Kami juga banyak yang tadi disampaikan Prof. Hani, banyak mendirikan organisasi, berkecimpung di dalam organisasi. Kami juga ada di Pertinasia bersama rekan-rekan dari UNTAD. Kebetulan saya adalah sekretaris dari Pertinasia, wakil sekretaris dari Pertinasia. Jajaran akademisi juga mempunyai perkumpulan sebagai kelompok-kelompok nasionalis. Pertinasia singkatannya adalah Persatuan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia. Kita tegaskan, kami punya perguruan tinggi nasionalis. Untuk menyaingi apa? Untuk menyaingi karena di Indonesia itu ada 3 spesifikasi pendidikan. Ada universitas negeri disingkat UN, itu se-Indonesia ada. Kemudian ada PTS, perguruan tinggi swasta, tapi juga ada yang namanya perguruan tinggi Muhammadiyah. Maka kami perlu bagian dari kampus-kampus nasionalis ini menyatukan diri menjadi satu kekuatan nilai tawar. Ini adalah gerakan kami karena secara politis kita juga mengetahui bagaimana rombongan kamar sebelah membawa syariat Islam untuk merubah ideologi Pancasila. Berawal dari situlah kami bertekad kita tunjukkan akademisi nasionalis, biarpun dalam pergerakannya masih terseok-seok. Kenapa terseok-seok? Karena birokrasi sekarang juga nggak begitu peduli dengan nasionalis. Nasionalis tidak menghantarkan kesejahteraan bagi kelompoknya, sehingga kami tidak pernah diberikan ruang untuk berkembang. Bapak dan Ibu, latar belakang nilai ini perlu selalu kita tanamkan di dalam ranah apapun. Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai gotong royong yang diwariskan oleh Bung Karno itu adalah salah satu jalan melawan kekuatan oligarki yang selama ini sudah hampir masuk sampai ranah-ranah terkecil kehidupan kita. Itu semua sudah kapitalis liberalis. Kenapa? Karena kita sendiri juga sudah tidak menggaungkan, tidak mempopuliskan, apalagi mengajarkan tentang gotong royong. Mohon maaf, capaian MBG itu tidak ubahnya adalah mendidik generasi sejak dini dengan pemikiran kapitalis.
20 tahun lagi anak-anak sekarang SD yang mendapatkan MBG pasti akan tanya, mana jatah makan saya kepada negara? Karena sejak ini sudah dicekoi, tidak diajari cara mencari makan, tapi dicekoi langsung makanan. Ini mental yang sudah ditanamkan sekarang, dan akan tumbuh 20 tahun lagi saat dia jadi generasi seperti teman-teman Untak ini. Dia pasti akan tanya, mana jatah saya? Lalu mana sikap rakyat yang bergotong royong untuk ketahanan bangsa? Hilang sudah di situ. Yang terjadi organisasi, kembali ke topik pertama, keorganisasian kita mulai banyak muncul, bahkan sudah kesukuan, itu tidak ubahnya karena tertanam di masa-masa pasca reformasi dulu. Mohon maaf, saya aktivis di 98 tahu betul bahwa untuk mengamankan Orde Baru, Sang Jenderal Prabowo itulah yang membentuk FPI dan lain-lain, hingga memberikan ruang kepada publik tentang eksistensi ajaran-ajaran yang dibawanya. 20 tahun berlalu Bapak, saat ini sudah masuk di tahun ke-5-nya. Kita lihat betapa tegaknya PKS menguasai kehidupan politik ini. Kami paham perjalanan ini diawali dari apa, tapi kami mau menyanyi dengan apa? Kalau Bung Sigit mengatakan kita kuatkan nilai-nilai yang dilahirkan oleh pemikiran Bung Karno, kami tidak ada capek-capeknya melakukan itu. Tapi ternyata tantangan tidak berhenti pada kemampuan diri kami yang semakin mengecil. Maka keraguan Prof. Bali tadi, Moren menang, embuh kapan menangnya? Karena memang apa? Ketika kita ada di unsur kepemimpinan, dari teman-teman kita ada di unsur kepemimpinan yang disampaikan oleh Dr. Bagio, bukan isapan jempol. Ketika kita menjadi bagian di pemerintahan, ketika kita menjadi bagian kewenangan publik, tidak ubahnya kita akhirnya patuh terhadap sistem yang memang dibuat untuk berkembangnya kapitalisme itu. Titik inilah yang ingin kami gali secara terus-menerus melalui dengan penguatan organisasi, ya organisasi yang efektif kita kembangkan. Melalui dengan sistem pengajaran, ya dengan pengajaran yang benar-benar strategis untuk mencapai ke sana. Saya sudah mengikrarkan diri menjadi relawan. Saya ambil peluang-peluang di mana saya bisa memberikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat secara langsung maupun tidak. Nawaitunya Pancasila harus, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan kepada generasi sejak dini. Bapak dan Ibu, urgensi acara ini pentingkah? Ya, kami menganggap sangat penting. Kemarin kami sudah di refresh dengan kepengurusan organisasi PHGMI. Kami sudah di refresh bagaimana sih wajah-wajah teman-teman kita ketika kita ajak diskusi memikirkan bangsa dan negara. Tidak ubahnya kita memikirkan sebuah pergerakan. Ternyata teman-teman lupa. Maka saya menyampaikan kepada DPD saat itu, ingat singkatan kita adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Tapi geraknya mana? Kok malah digerakkan oleh kepentingan? Ini satu sikap kritis. Lalu hari ini sangat penting karena apa? Karena kita lah. Andaikan kita tidak kumpul hari ini, maaf, mereka yang kumpul mau menjadikan khilafah setiap hari itu ada. Jadi menurutku, mereka yang berkumpul untuk mengambil sumber daya alam Indonesia dengan skemanya itu setiap hari ada kumpul di hotel. Tantri orang kaya. White House. Semua bos-bos ekonomi yang sedang menjarah strategi menjarah tanah air Indonesia itu setiap hari berpikir. Tapi kenapa kita yang ingin mempertahankan Indonesia itu tidak setiap hari untuk berpikir? Bapak dan Ibu,
dokter urgensitas dalam organisasi tapi anaknya dan solidaritas. Hampir setiap organisasi banyak dibentuk, tapi ternyata ini tidak mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Teman-teman muda ini berorganisasi, tapi organisasinya tidak peka untuk melahirkan peluang kerja. Giliran ada WNA dikasih kerja di sini, baru kita teriak asing dan asing. Tapi kita sendiri berorientasi organisasi itu hanya dinamika doang, tidak melahirkan sebuah mengerucut pada sebuah capaian peluang kerja apa sih? Sikap darurat lingkungan. Apalagi ketika ada bencana kita berharap bantuan. Seolah-olah kesempatan bencana kita bisa memperbaiki dengan bantuan. Kenapa tidak ada pelatihan atau tidak kita song-song bagaimana Indonesia daerah rawan bencana? Generasi muda harus sikap untuk begini-begini. Menguatkan dan mengimplementasikan untuk tindakan berperilaku nilai Pancasila. Tidak harus dengan slogan Pancasilais, namun lebih pada langkah masif dan dinamis dengan berbagai komponen. Bapak Ibu, terutama rekan-rekan muda, coba peredaran di media sosial kita itu banyak sekali yang harusnya kita imbangi dengan memberikan muatan perilaku nilai-nilai Pancasila. Sekali kita memberikan ungkapan sesuatu, betapa netizen ini berbebas ria tanpa adanya etika. Berbebas ria memberikan sebuah tanggapan-tanggapan yang justru di situ keluar dari nilai-nilai Pancasila. Maaf, saya dididik masa itu yang namanya simbol negara itu harus kita hormati. Ternyata bagaimana seorang presiden itu dilecehkan dengan berbagai bentuknya. Ini pendidikan yang tidak positif untuk masa depan. Orang akan berpikir panjang untuk menjadi sosok publik ketika yang namanya unggah-ungguh atau berkepribadian dalam budaya itu hilang. Sopan santun kita menghormati pimpinan itu hilang. Kemudian di mana siapa dan kenapa hendaknya komponen pengurus ini, maaf, anggota organisasi maksud saya. Ini semua organisasi itu baik. Kita berorganisasi ini pasti punya ADAT, punya tujuan yang baik. Tapi baiknya untuk siapa? Baiknya untuk NKRI, oke. Tapi kalau baiknya adalah untuk kepentingan kesukuan, kalau baiknya adalah untuk kepentingan khilafah, kalau baiknya adalah untuk kepentingan individual dalam artian kepentingan golongan masing-masing, maaf, ayo kita dekati untuk kita sadarkan bahwa kepentingan utamanya adalah organisasi Anda ada di Indonesia, maka kepentingan utama Anda adalah menjaga persatuan Indonesia. Modal kita merdeka ini adalah persatuan Indonesia. Boleh berhaji, berPNI, silakan. Boleh memakai organisasi baru yang lain-lain, boleh. Tapi ketika nusa dan bangsa ini memanggil, yuk sampaikan dulu jaketmu, karena merah putih membutuhkanmu. Harusnya itu yang tertanam. Mohon maaf, saya melihat banyak kondisi sekarang. MBG itu tidak ubahnya adalah perebutan antar undergroundnya kepentingan pemerintah. Haruskah menjadi pengurus organisasi berhenti di situ? Padahal NKRI ini membutuhkan yang lebih dari sekedar itu. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami ini menyadari keberagaman. Kami ini melihat banyak kesenjangan sosial ekonomi, meningkatnya ekstremisme, separatis, intoleran, radikal, dan terorisme. Yuk kita lihat perjalanan founding father kita. Saat dulu Bung Karno berjejer dengan Ahmad Dahlan, fine-fine aja. Sama PSI, baik-baik aja Indonesia. Bahkan sama komunis pun berjejeran, baik-baik saja.
karena mengerucut ke keutamaan yang utama adalah memperjuangkan mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Tapi coba sekarang, bisakah kita melahirkan sosok-sosok Soekarnois, Ahmad Dahlan, Agus Salim yang pada saat itu mampu berangkulan menjadi satu kekuatan untuk mendobrak penjajahan dan akhirnya memerdekakan bangsa kita? Banyak sekali yang katanya tokoh agama, tapi siarannya bukan lagi agama, tapi politik. Kalau kita mau bertraining soal politik, ketika NKRI membutuhkan pemikiran, ayo kita menuju kepada pemikiran itu. Kesadaran inilah yang tentunya kita mulai melihat banyak organisasi bukan malah mempererat persatuan. Maka titik kritis kita sekarang adalah dalam FGD ini, izinkan saya menyampaikan, kalau ada pembungkaman itu diartikan sebagai pembungkaman kebebasan berpendapat, mari kita buka kembali. Sebenarnya berorganisasi itu bebas, harusnya tidak ada pembungkaman, tapi berorganisasilah secara dewasa. Bahwa ketika NKRI ini lebih membutuhkan, ketika bangsa ini membutuhkan, kalau kata Dr. Bagio, Ibu Pertiwi ini sedang sakit, harusnya kita berpikirnya adalah mengobati Ibu Pertiwi ini. Maka kekuatan berorganisasi harus dibuka. Ya, saya bersama berbagai macam organisasi, biarkan masyarakat berorganisasi. Yang perlu kita dandani adalah bagaimana kita memberikan pendidikan masyarakat untuk berorganisasi yang baik, untuk berorganisasi yang tahu diri bahwa organisasi kami ini di atasnya adalah Pancasila, di atasnya adalah Indonesia. Maka harus itu yang didahulukan. Kita ini sedang di dunia apa? Saya bingung. Dikatakan ateis, dimusuhi karena tidak bertuhan. Bertuhan pun dimusuhi karena Tuhannya beda. Tuhannya sama, masih jadi permusuhan karena nabinya beda. Nabinya sama, Isa sama Yesus sama-sama kita akui deh. Masih bermusuhan juga. Kenapa? Alirannya beda, mazhabnya beda. Giliran alirannya sama, satu bendera, masih bermusuhan juga. Begitu pendapatnya sudah sama, masih bertiga lagi. Kenapa? Karena itu kan ikut partai sana sekarang. Kamu kan ikut partai sini. Begitu masuk ke partainya sama, pimpinannya beda, habis kongres, buyar. Pimpinannya sama, dimusuhi karena asal-usulnya beda. Kamu bukan orang sini. Sudah mulai ke arah kesukuan, kedaerahan. Kalau organisasi ini, mana sih banyak mempertentangkan semacam ini? Mohon maaf, satu kata yang akhirnya akan terjadi, kita akan kehilangan kepercayaan kepada pemimpin bangsa ini. Ketika kepercayaan itu tidak ada, lahirlah sebuah gerakan alami bahwa yang paling dipatuhi adalah pemimpin lokal. Mohon maaf, ketua adat itu akan lebih dipatuhi daripada polisi. Karena apa? Karena memang karakter bangsa kita ini adalah bangsa yang punya karakter kedaerahan. Ketika kita mengerucut ke pusat, sementara pusat kita nggak percaya dengan omong-omongnya presiden. Ketika itu terjadi, kepercayaan habis ke atas, dia mulai turun, kepercayaannya ke bawah. Yang bisa mendamaikan berarti di tingkat bawahnya. Nah, sampai detik ini ternyata kepercayaan sampai tingkat kota kabupaten juga mulai pudar semua. Saya melihat betapa sambutan bupati berkunjung ke sebuah desa untuk menggerakkan warga desa, sulitnya bukan main, hanya untuk showcase.
Akhirnya apa? Kita tahu yang bisa meredam ternyata tokoh-tokoh di sekuk-sekuk terkecil. Kalau itu terjadi, tantangannya satu. Pada masanya kondisi seperti itu akan mudah diadu domba oleh kepentingan oligarki atau kepentingan orang-orang yang merebut tanah. Kami tetap semangat implementasi nilai kemandirian bangsa inilah. Mohon saran dalam RPD ini, kalau isian ini nanti perlu kita kembangkan. Implementasi nilai kemandirian desa ini akan kami laporkan kepada yang pertama adalah BRIN, Badan Riset Nasional. Jadi kalau tadi Pak Sigit menyampaikan ini sebagian dari workshop, memang kemarin kita ngomong-ngomong ke BRIN, pemikiran profesor, tokoh-tokoh yang hadir hari ini jangan sampai terbuang sia-sia. Jadikan sebuah naskah, dikai-dikai, kita kirim ke BRIN. BRIN itu masih jalur yang di atasnya, di dalamnya masih banyak orang nasionalis. Maka dari sedikit pemikiran kami yang ada di strata 2 ini, setengah tua ini, mohon nanti masukannya. Ini akan kita kaji lebih mendalam menjadi sebuah tindakan-tindakan yang secara ilmiah pun bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau nanti menjadi sebuah gerakan ini akan melahirkan berapa tahun lagi ketahanan Indonesia ini. Tingkatkan daya saing bangsa, bukan bersaing dalam utangnya. Tapi apa sih yang menjadi kekuatan kita? Daya saing kita punya tambang emas, tapi tambang emas kita bukan nilai tawar, tapi ditawarkan. Nah, kita akan merubah mindset supaya kita menunjukkan daya saing. Perluasan lapangan dan kesempatan kerja ini mutlak. Pengangguran di Indonesia, permintaan tenaga kerja ke luar negeri lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja dari industri dalam negeri. Ini menunjukkan kerapuhan dari kedaulatan bangsa. Bangsa kita banyak, rakyat kita banyak, tapi di luar negeri semua. Apa jadinya? Kita akan melompong di tanah air sendiri. Pengembangan kualitas produk dan pasar lokal yang kompetitif, penguasaan dan pengembangan IPTEK, kelola sumber daya alam, energi, pangan secara mandiri dan berlanjut, pengembangan sikap dan watak kewirausahaan, tingkatkan peran generasi muda dalam pembangunan. Bapak Ibu, mohon maaf, bukan saya anti dengan pemuda, bukan saya anti dengan Gen Z saat ini. Gen Z ini sudah terbiasa dengan dunia teknologi IT yang transparan. Saya tidak membencinya seolah ini adalah generasi rebahan, enggak. Justru Gen Z sekarang kami berharap kami didik untuk apa? Karena dia lebih terbiasa dengan transparansi data. Siapa tahu kalau kita didik dengan nilai-nilai yang baik, maka good governance, transparansi dalam tata kelola pemerintahan justru akan tercipta oleh generasi Gen Z ini. Orang korupsi itu akan mikir-mikir karena Gen Z sudah tahu arahnya, dia mudah membongkar ini dapat uang dari mana dan lain-lain karena dia sangat menguasai media IT. Tapi emang kalau Gen Z ini hanya kita cerca dengan penghinaan seolah-olah dia kader rebahan, gak produktif, di kompon-kompon males, misalnya turu-turu dari media sosial toh. Kalau kita sudah menjadi kayak gitu, sulit kita berdekatan dengan anak itu untuk kita harapkan menjadi generasi bangsa. Justru saya berharap, saya berpikiran positif bahwa Gen Z yang terbiasa dengan transparansi data inilah yang akan menguat dengan sendirinya bagaimana kebenaran itu berbasis pada data yang dia bisa kelola. Maka disitulah transparansi pemerintahan yang sebenarnya akan tercipta melalui Gen Z yang sekarang sudah familiar dengan kehidupan IT. Bapak dan Ibu, terakhir saya sampaikan
bahwa melanggengkan nilai-nilai kebangsaan mutlak menjadi kewajiban kita bersama. Di samping kita berharap kepada masyarakat luas dalam segala gerakannya, dari diri sendiri, semoga bapak-bapak sesepuh senior saya tidak capek-capek untuk gembleng kami tetap cinta tanah air. Karena tanpa bapak-bapak mungkin kami sudah akan terbawa arus untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan meningkatkan penindasan kepada rakyat seluas-luasnya. Tapi berkat Bapak Ibu tetap mengawasi gerak kami, maka kami akan tetap bagaimana keadilan sosial itu bisa kami wujudkan bersama di lingkungan kami. Kiranya demikian, dan FGD hari ini nanti Mas Edo, Pak Sigit, sama saya, sama Pak Agustinus Gunung itu juga akan menjadikan sebuah riset untuk dimasukkan ke jurnal. Semoga dari rutinitas kegiatan FGD ini senantiasa akan menelurkan sebuah buku. Kalau jurnal-jurnal itu sulit, kita cetak buku sendiri, karena nanti Pak Agustinus juga sudah menyiapkan untuk pusat studi Wasbam, sehingga kita punya cetakan buku. Upaya-upaya ini biarpun kecil kami lakukan. Siapa tahu yang kecil ini akan jadi besar. Kiranya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.